Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Fuadia. Di sini saya akan mempresentasikan teori kognitivistik dengan mata kuliah Psikologi Pembelajaran. Pengertian teori kognitivistik. Teori kognitivistik adalah teori belajar yang menekankan pada proses berpikir, memahami, dan menalar dalam diri seseorang. Belajar menurut teori ini bukan hanya menerima informasi, tetapi memahami makna dari apa yang dipelajari. Hubungan teori kognitivistik dengan akidah. Dalam konteks pembelajaran akidah, teori kognitivistik berperan penting karena akidah bukan sekedar dihafal, tetapi dipahami secara mendalam melalui penalaran dan kesadaran akal. Peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan reflektif tentang keesaan Allah, kenabian, kitab, malaikat, takdir, dan hal-hal gaib lainnya berdasarkan dalil nakli dan akli. Pembelajaran akidah yang kognitif akan membuat iman seseorang berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, bukan hanya ikut-ikutan. Penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran akidah di sini ada contohnya, yaitu guru tidak hanya menyuruh siswa untuk menghafal rukun iman, tetapi mengajak mereka memahami alasan logis dan dalilnya, menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan studi kasus untuk menstimulasi pemikiran siswa. Siswa diajak merenung ciptaan Allah melalui fenomena alam, sains, atau pengalaman hidup agar memahami keagungannya. Dari teori ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya teori kognitivistik dalam pembelajaran akidah menekankan bahwa keimanan yang kokoh lahir dari pemahaman dan kesadaran akal yang benar. Dengan memahami ajaran akidah secara rasional dan mendalam, peserta didik akan memiliki iman yang kuat, tidak mudah goyah, dan mampu mempertahankan keyakinan dengan dasar ilmu. Teori kognitivistik dalam akidah. Teori kognitivistik menekankan bahwa belajar terjadi melalui proses berpikir, memahami, dan mengelola informasi di dalam pikiran. Dalam konteks akidah, teori ini berarti peserta didik tidak hanya menghafal konsep keimanan, tetapi juga memahami makna, alasan, dan hikmah di balik keyakinan tersebut. Misalnya, ketika belajar tentang keesaan Allah, peserta didik diajak berpikir logis dan mendalami bukti-bukti kebesarannya melalui akal dan pengalaman. Alasan pemilihan teori ini karena teori kognitivistik membantu peserta didik memahami akidah secara rasional dan mendalam, bukan sekedar menerima secara dogmatis. Dengan begitu, keimanan yang terbentuk menjadi lebih kuat, sadar, dan berdasar pada pemahaman yang benar. Dari presentasi saya ini, apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.